Berburu, mencari sagu, menangkap ikan, dan mengolah tumbuhan menjadi tradisi yang terus diwariskan secara turun-temurun. Hal yang masih dipertahankan sejak dulu adalah hidup secara berkelompok dalam hutan dan terpisah dari suku-suku Dayak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang suku Punan yang keturunan Dayak, penjaga hutan rimba. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika teman-teman seiman semuanya untuk terus simak video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Suku Punan adalah salah satu rumpun suku Dayak paling tua yang sebarannya cukup signifikan di wilayah Pulau Kalimantan. Istilah Punan sendiri lebih dipandang sebagai sebutan umum untuk kelompok masyarakat pemburu dan peramu yang dulu hidup secara berpindah-pindah di hutan Kalimantan. Maka oleh karena itu, suku ini dikenal sebagai penjaga hutan rimba karena hidup dan sebaran populasinya banyak ditemui di dalam hutan dan terpisah dari suku-suku Dayak lainnya. Disebut sebagai suku terasing. Sejak zaman dahulu, pemerintah telah melabeli suku Dayak Punan ini sebagai suku terasing, sama halnya dengan suku Kubu di Sumatera. Nah, pelabelan ini tentunya tidak lepas dari pola hidup mereka yang berpindah-pindah di dalam hutan. Tidak memiliki tempat tinggal permanen karena mengikuti ritme alam. Suku Punan kerap berpindah-pindah bukan semata-mata karena mengikuti siklus alam, tetapi juga untuk menemukan rasa aman dan jauh dari gangguan suku-suku lainnya. Berburu, mencari sagu, menangkap ikan, dan mengolah tumbuhan menjadi tradisi yang terus diwariskan secara turun-temurun. Hal yang masih dipertahankan sejak dahulu adalah hidup secara berkelompok dalam hutan dan terpisah dari suku-suku Dayak lainnya. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangan zaman sudah ada beberapa generasi suku Punan yang hidup didampingi dengan suku Dayak lain dan suku-suku pendatang. Sejak akhir abad ke-19, suku Punan diketahui telah mulai bermukim di dusun-dusun kecil. Suku Dayak Punan merupakan suku Dayak primitif. Mereka tinggal di goa-goa, anak-anak sungai, dan lain sebagainya. Suku Dayak Punan ini menguasai hutan rimba Kalimantan, tepatnya di pedalaman Puruk Cahu, dan populasi orang Punan ini paling banyak ditemui di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan cerita yang ada, asal-usul suku Punan berasal dari negeri Yunan, daratan Cina. Mereka dari salah satu kerajaan Cina yang kalah dalam berperang. Lalu mereka lari menggunakan perahu hingga ke Pulau Borneo. Karena merasa aman di sana, mereka pun menetap di daratan tersebut. Selain itu, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan wilayah lainnya yang masih menjadi bagian Kalimantan. Menurut keterangan warga setempat, suku Punan ditakuti oleh banyak orang karena beringas. Di antara 400-an suku Dayak yang ada di Kalimantan ini, Dayak Punan adalah suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya. Suku ini dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, hingga dapat bertahan hidup di hutan ini. Pencari jejak terbaik di hutan. Selain andal dalam berperang, orang Punan juga dikenal sebagai pencari jejak terbaik di hutan. Nah, jika ada salah seorang atau masyarakat desa yang hilang atau tersesat di hutan ini, biasanya masyarakat akan meminta bantuan kepada orang Punan untuk mencarinya. Untuk imbalannya, orang Punan biasanya akan meminta garam atau tembakau yang merupakan kebutuhan pangan mereka sehari-hari.
Keadaan hidup orang Punan yang primitif membuat mereka hidup berpindah-pindah untuk menghindari manusia lain. Dan tidak hanya itu teman-teman, mereka juga akan memberikan banyak tanda apabila ada di antara mereka yang meninggal. Nah, setelah dikuburkan orang yang meninggal itu, suku Punan akan berpindah menuju daerah lain. Hal ini disebabkan mereka mempercayai bahwa roh orang yang meninggal akan bergentayangan dan membuat hidup mereka tidak tentram. Punan primitif bertahan hidup dengan bergantung pada alam. Orang Punan biasa berburu hewan liar dan memakan sayur-sayuran yang mereka petik di hutan dan memakannya langsung. Bahkan teman-teman, untuk daging yang mereka dapatkan dari hasil berburu ini, biasanya dijemur di bawah teriknya matahari hingga menjadi daging asin atau dendeng. Dayak Punan terbagi menjadi 10 suku, yaitu suku Punan Hofogan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Oheng Kahero di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, suku Punan Murung di Murung Raya, Kalimantan Tengah, suku Ahoeng yakni suku Penihing di Kalimantan Timur, suku Punan Merah yakni Siau, suku Punan Aput, suku Merap, suku Punan Tobu, suku Ukit dan suku Bukat, lalu suku Punan Habongkot, suku Panyawung, serta suku Punan Kelai Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, saat ini sebagian besar suku Punan sudah mulai hidup secara modern teman-teman. Namun demikian, suku Dayak Punan tidak akan rela hutan mereka dijadikan perusahaan. Dan berdasarkan hasil sebuah penelitian menyebutkan bahwa suku primitif Dayak Punan ini masih ada juga yang tinggal di gua-gua rimba di pedalaman Kalimantan. Salah satunya adalah masyarakat adat Punan Adiu di Kabupaten Melinau, Kalimantan Utara, yang sangat menjaga hutan mereka. Hingga hutan mereka disebut sebagai kawasan percontohan pengelolaan hutan adat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah mengenai kisah tentang suku Punan keturunan Dayak penjaga hutan rimba. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.